Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 atas nama Rosmala Dewi dan Nurul Hikmayani Arsyad ingin membahas teori behaviorisme dan aplikasinya. Pengertian teori behavioristik secara umum mendefinisikan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku, khususnya perubahan kapasitas siswa untuk berperilaku yang baru sebagai hasil belajar, bukan sebagai hasil proses pemetaan atau pendewasaan semata. Menurut Erva Le Tordike, menegaskan belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa stimulus dengan respon. Menurutnya, teori belajar behavioristik adalah teori pembelajaran yang mengamati pembelajaran perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. 1849 sampai 1936. Poin yang pertama, teori belajarnya dapat ditemukan dalam percobaan terhadap seekor anjing. Poin yang kedua, menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah bel dan makanan untuk membentuk perilaku respons. Poin yang ketiga, dalam sebuah pembelajaran yang kita inginkan, kita harus menanamkan stimulus. Poin yang keempat, guru yang harus menentukan apa yang harus dipelajari murid. Poin yang kelima, aplikasi teori Pavlov dalam pembelajaran adalah guru tidak banyak memberi ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Poin yang keenam, bahan pelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Yang keempat, Burgos Frederick Skinner 1904 sampai 1990. Poin yang pertama, perilaku individu dikontrol melalui proses operant conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan relatif besar. Poin yang kedua, menghilangkan tingkah laku yang salah dan menentukan tingkah laku yang baru. Poin yang ketiga, dalam hal ini hukuman harus dihindari karena tidak menjamin timbulnya tingkah laku positif yang diinginkan. Poin yang keempat, teori ini mengabaikan faktor dari lahir, lebih cenderung terhadap pengalaman yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Yang kelima, Robert Gagne 1916 sampai 2002. Poin pertama, dari 9 prinsip yang ditemukan Robert Gagne dapat diaplikasikan dalam pembelajaran yang menguraikan isu kelas, mengembangkan strategi kelas, contoh kelas, ulasan teori. Poin yang kedua, isu kelas sebuah kesiapan mental dan motivasi bagi siswa untuk mengikuti kegiatan belajar. Poin yang ketiga, pengembangan strategi, merancang sistem dan langkah-langkah dalam pembelajaran. Poin yang keempat, contoh kelas. Segala kegiatan dilakukan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran. Poin yang kelima, ulasan teori mengemukakan ragam belajar manusia, kemudian diaplikasinya. Yang kelima, aplikasi teori behaviorisme bagi siswa. Dalam tanggapan kelompok kami mengenai aplikasi teori bagi siswa, yaitu dalam pembelajaran yang mencakup segala hal atau sesuatu yang dilakukan atau dialami untuk mengembangkan ide-ide, impian yang dimiliki agar bisa memperluas pengetahuan yang dimiliki sebagai siswa, dan tingkah laku yang baik seperti mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan, serta menguasai keterampilan dasar sebagai persyaratan penguasaan keterampilan. Yang keenam, aplikasi teori behaviorisme bagi guru.
Dalam tanggapan kelompok kami mengenai aplikasi teori bagi guru, yaitu pada dasarnya suatu teori yang menjelaskan pendekatan bagaimana belajar mengajar, yaitu dapat menyusun bahan pengajaran dalam bentuk modul, instruksi, dan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, mengapa guru perlu mempelajari teori belajar? Poin pertama, untuk membantu para guru agar menjadi lebih bijaksana dalam usaha membimbing murid dalam proses pertumbuhan belajar. Poin yang kedua, agar para guru memiliki dasar-dasar yang luas dalam hal mendidik, sehingga murid bisa bertambah baik dan cara belajarnya. Poin yang ketiga, agar para guru dapat menciptakan suatu sistem pendidikan yang produktif, efektif, dan efisien dengan jalan menganalisis siswa dalam proses pendidikan untuk kemudian mengarahkan proses-proses pendidikan yang berlangsung guna meningkatkan ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan, hal yang perlu diketahui dalam teori belajar. Poin pertama, memahami konsep dan ciri-ciri persyaratan yang melingkupi teori tersebut dengan penjelasan sebagaimana sikap dan peran guru dalam melakukan proses pembelajaran dan teori yang diterapkan. Poin yang kedua, dan faktor-faktor lingkungan seperti fasilitas, alat, suasana, dan perlu diupayakan untuk mendorong proses pembelajaran. Poin yang ketiga, memerlukan tahapan apa saja yang diperlukan oleh guru dalam proses pembelajaran dan apa yang harus dilakukan siswa dalam proses belajar. Yang ke-10, faktor yang dipertimbangkan ketika mengkritis teori belajar, perjalanan hidup dan proses akademik yang ditempuh serta perjuangan yang ditempuh untuk melakukan teori belajar yang dikemukakan dalam memahami konteks generasi, situasi zaman atau tahun yang melatar belakangi peristiwa kelahiran teori-teori belajar tersebut dan proses kekinian dari teori tersebut dan perkembangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.